Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, terutama kepada ibu kepala sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini boleh pindah. Salam mulanya, salam dan bahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, semuanya siap menerima atau berbagi pemahaman. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kepada ibu-ibu di sini yang usianya jauh lebih senior dari saya, karena di sini saya bukan berarti menggurui ya. Kita di sini belajar, sharing, kemudian juga saya ingin berbagi pemahaman saya tentang budaya positif di modul 1.4. Selanjutnya, perkenalkan dulu, ini ada yang cantik di depan. Iya, perkenalkan, nama saya Eka Septi Widya Ningrum. Saya bertugas di SDN Angkasa 06. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah saya dari rekan-rekan juga yang lain bisa menyusul ya, karena terus terang awalnya saya pun sama gitu, jadi guru penggerak teh aduh gimana, terus bagaimana, karena kebetulan di sekolah kita tidak ada guru penggerak ya rekan-rekan gitu. Jadi kalau rekan-rekan saya yang lain ada ada teman-temannya gitu, jadi minimal bisa bertanya. Kalau di sini saya tidak ada, mudah-mudahan nanti setelah saya lulus, teman-teman rekan-rekan yang lain bisa menyusul gitu, karena calon guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini luar biasa teman-teman, ilmunya sangat luar biasa, banyak pengetahuan dan mindset cara berpikir saya itu yang berubah setelah saya mengikuti guru penggerak. Yang dulu awalnya saya mengajar itu hanya suatu kewajiban, ternyata setelah mengikuti guru penggerak ini pokoknya luar biasa lah ilmunya. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan konsep inti yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol terutama kita sebagai seorang guru, kemudian keyakinan kelas. Seperti dulu ibu kepala sekolah pernah menyampaikan ya tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah buat? Ada. Sip, hebat banget. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi saya juga baru di pendidikan guru penggerak ini saya mendengar. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena kita di sini belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena sesuai dengan tujuan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Kalau sebelumnya dulu mungkin fokusnya berpusatnya kepada guru gitu. Jadi dulu siswa itu taunya kan pokoknya guru tahu segalanya, guru sumber informasi yang paling utama. Tapi ternyata setelah saya belajar lagi gitu ya, tujuan pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berpusat kepada siswa. Jadi kita tadi berdasarkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai kebutuhan siswa, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apalagi kodrat zaman sekarang ya rekan-rekan, luar biasa kan tantangan buat kita gitu ya, gadget gitu ya. Kalau kita sebagai guru tidak bisa mengarahkan, karena kan tujuan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun atau membimbing siswa. Jadi kita mengajak gitu kan, membenarkan gitu sesuai dengan bakat minat anak
yang dipunyai sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita nggak bisa maksa gitu. Anak itu kan kodrat alamnya sudah seperti itu. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri yang Ibu Bapak. Nah, kita sebagai guru, sebagai calon pendidik, kita hanya mengarahkan, menuntut, membimbing supaya anak itu dia bisa menjadi manusia yang sukses di masa depan sesuai dengan kodrat zaman. Nah, selain itu juga kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah sekolah kita sekolah penggerak yang sebelumnya materi tentang profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan oleh ibu kepala sekolah kita gitu ya dulu. Nah di sini ada beberapa dimensi tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah mudah-mudahan kita di sini alhamdulillah juga sekolah kita ada 2 guru agama juga ya. Ada PAI sama PAK. Nah, karena sekolah kita alhamdulillah beragam latar belakang, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani juga. Jadi kita membimbing menuntut anak supaya beriman dan bertakwa juga berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Nah, tentu saja seperti yang tadi saya jelaskan, berkebinekaan global di sini siswa kita latar belakangnya bermacam-macam ya, dari berbagai macam suku gitu. Di sini kita wujudkan supaya mereka bisa saling menghargai, saling mengerti, saling toleransi ya begitu. Kemudian ada bergotong royong. Nah, bergotong royong tidak hanya selalu dalam acara beres-beres gitu ya, bersih-bersih, bisa juga misalnya gotong royong mereka berkolaborasi sesama teman, sama guru gitu, misalnya memecahkan suatu materi atau permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian juga kreatif, kita menginginkan siswa-siswa kita kreatif. Misalnya mereka menghasilkan sesuatu yang baru bersama guru gitu, kita menciptakan. Kemudian bernalar kritis, sama ya bernalar kritis. Yang terakhir mandiri. Alhamdulillah siswa kita sudah banyak kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan dari mandiri. Seperti upacara juga, upacara setiap hari Senin. Alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa melaksanakannya jadi petugas upacara gitu. Kita hanya memantau saja. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ibu bapak ada yang pernah dengar? Ya, yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Kenapa disebutnya ilusi? Nah, karena miskonsepsi itu ilusi atau delusi. Kita nggak bisa maksa siswa kita sesuai dengan keinginan kita. Sekarang misalnya contoh, ada siswa yang misalnya sering datang terlambat. Kemudian kita begini, kamu datangnya terlambat terus. Kalau kamu datangnya terlambat, besok misalnya nilai kamu ibu turunkan, atau misalkan kamu nggak boleh ikut pembelajaran di kelas, gitu ya. Berarti otomatis motivasi dari siswa itu kan berarti paksaan dari kita ya sebagai guru, bukan dari dirinya sendiri. Itu makanya kenapa disebut miskonsepsi itu delusi atau ilusi, karena kita nggak bisa maksa gitu kalau tidak dari dirinya sendiri. Kemudian ilmu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul. Walaupun siswa kita paksa, tetap aja gitu. Kalau kita terlalu dalam mengikuti permasalahan siswa nanti nggak akan mandiri. Jadi mereka tetap aja pengennya dicekoki gitu ya. Nunggu nanti juga saya dikasih jalan keluar sama guru kok gitu. Jadi biar aja saya melakukan kesalahan, nanti juga jalan keluarnya ada gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu apalagi kita sebagai guru di sekolah itu secara dominan kita sama siswa mengendalikan. Kamu begini, namanya anak. Kita seorang dewasa secara tidak langsung anak pasti kan takut sama gurunya ya. Kadang-kadang orang tua juga sudah bilang, Bu, sama ibu aja deh dikasih tahunya gitu kan. Kalau sama orang tua susah gitu, sama ibu aja. Berarti kan tetap motivasinya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetap harus ada yang mengendalikan seperti itu. Kemudian selanjutnya
Kenapa kita harus mengendalikan gitu? Kenapa kita tidak bisa mengendalikan? Karena ketika kita mengendalikan, apalagi memberikan rasa bersalah kepada siswa, nanti ke depannya siswa itu akan mempunyai identitas yang gagal. Sedangkan kita kan tujuannya seperti tadi ya, ingin menuntun siswa ke arah yang jauh lebih baik gitu ya, sesuai dengan kodrat alam sama kodrat zaman. Kalau kita terus memaksa, otomatis siswa nanti tunggu deh, saya mah ikutin peraturan dan takut sama si ibu. Terus kemudian juga mohon maaf, ini mah saya ya gitu. Kita lah guru-guru, kalau misalnya ibu kepala sekolah besok masuk jam 7, besok masuk jam 7, harus jam 7. Tapi apakah nanti ketika ada ibu kita selalu melaksanakan seperti itu, atau misalnya tidak ada ibu kita tidak melakukan? Nah, jangan sampai anak-anak kita pun seperti itu. Ketika ada guru mereka patuh. Nanti pas kitanya, namanya manusia ya, ada kontrol kuat. Pas begitu kita sedang melemah, siswa kita kan udah gak ada si ibu geningan gitu. Jadinya dia tidak akan membangun seperti itu, dia tidak akan termotivasi lagi. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kenapa seperti itu? Nah, ini masih berkaitan dengan motivasi. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Pikiran kita, respon kita, kebutuhan kita itu sama semuanya. Padahal kenyataannya realitas itu berbeda. Begitu pula dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan guru, pokoknya anak materi harus sampai ini misalnya begitu. Tapi kan siswa tidak bisa seperti itu, karena siswa kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita nggak bisa maksa. Pokoknya nih materi ini harus sampai segini, kamu harus mengikuti ibu. Kan tidak bisa seperti itu. Sedangkan anak-anak mungkin kita nggak tahu ya latar belakangnya, apakah mungkin dia di rumahnya punya masalah apa, atau dia misalnya belum makan sehingga dia tidak konsentrasi. Nanti itu akan kita bahas di teori kebutuhan manusia. Ya, saya akan jelaskan. Kemudian ini yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini masih nyambung dengan kebutuhan. Kadang-kadang saya melihat itu harus sama. Contohnya, masa jauh kata saya orang itu cantik misalnya, tapi kan relatif ya yang seperti itu. Kata siswa, kata saya ini gampang ya, kamu tinggal gini. Kata siswa, itu susah gitu kan ngerjain soalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kan nggak bisa ya, masih sama dengan yang kebutuhan ya, dengan yang pertama. Kemudian ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang saya dulu waktu belum belajar melihat siswa gitu ya, mereka melakukan kesalahan itu suatu kesalahan. Kamu melakukan ini ya salah gitu kan. Padahal harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Kita nggak tahu kan, anak itu misalnya melakukan kesalahan itu apa tujuannya? Mungkin dia ingin mencari perhatian, mencari kesenangan gitu, atau mungkin dia memang tidak punya, ingin merasa disayangi. Kita kan nggak tahu. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sama dengan kita ke siswa. Kita bisa loh mengontrol siswa begini. Lalu kenyataannya tidak. Seperti yang tadi motivasi sebelumnya. Ya. Nah, kita pingin siswa begini, tapi kan nggak bisa. Ini sama dengan yang motivasi tadi ya, yang delusi itu. Bahwa kita nggak bisa kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya berkolaborasi. Jadi kita nggak bisa maksa, masih tetap berlanjut ya. Nggak bisa maksa, tetap harus berkomunikasi, berkolaborasi. Seperti tadi, yang ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ngobrol sama anak. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Pasti ada tujuannya, pasti dia ada alasannya gitu. Kenapa dia melakukannya gitu. Kemudian model berpikir menang kalah. Kita berpikirnya begini, anak melakukan itu salah, otomatis kita yang menang ya. Anak di situ akan berpikir, kita salah. Nah, ketika anak berpikir salah, berarti kita sudah menghasilkan identitas gagal pada anak. Sementara seharusnya di budaya positif itu kita berpikirnya menang-menang. Ada yang pernah dengar win-win solution, sama-sama menang. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana caranya kita menang
anak pun sama. Menang itulah kenapa kita harus berkolaborasi. Kita cari tahu dulu, kita gali dulu. Kenapa ya? Kenapa anak seperti itu? Kenapa anak melakukan hal seperti itu? Kita tenangkan, kita stabilkan. Setelah anak dia bercerita, kemudian memvalidasi, anak-anak itu kan agak menceritakan alasan dia melakukan hal seperti itu mengapa. Nah, kemudian di sini masih lanjut ada disiplin positif. Nah, sebelumnya ada yang tahu atau terbersihkah dari Bapak Ibu apa itu disiplin? Disiplin positif. Ya, taat, patuh, peraturan. Terus, ya betul ya. Ketika kita bilang disiplin positif, kita akan berpikiran tentang peraturan. Kita harus melaksanakan peraturan, gitu ya. Nah, disiplin positif di sini, kita ini di sini harus membangun keyakinan. Kalau kita tadi seperti tadi taat peraturan, kembali lagi ke yang tadi, motivasi anak berarti tidak dari dalam dirinya dia sendiri, bukan dari faktor intrinsiknya anak. Berarti kan dari faktor apa? Eksternal, keterpaksaan, karena misalnya ada peraturan tidak boleh datang terlambat. Kalau misalnya datang terlambat, berarti otomatis anak-anak kita karena takut, jadi saya harus melakukan. Nah, nanti seperti yang tadi saya bilang lagi, ketika kita kontrol kita sedang lemah, namanya dulu ya kita manusia, kadang misalnya kita lagi semangat nih, ada juga misalnya kita lagi kendor, otomatis peraturan itu kan kita lewatkan gitu anak-anak, jadi bukan karena dari dirinya sendiri. Nah, di sini di disiplin positif ini kita membangun keyakinan kepada anak. Kenapa harus keyakinan gitu? Supaya anak itu sadar, dia itu tumbuh rasa tanggung jawabnya. Jadi kalaupun tidak ada guru, tidak ada kita sebagai pengontrol atau pemantau, mereka tetap akan melakukan begitu ya. Nah, di sini ya tujuan pendidik adalah bagaimana menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi tadi dari motivasi intrinsik itu, kita di sini ada tujuan pendidiknya, yaitu kita inginkan siswa kita itu memiliki disiplin diri. Jadi datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, ya. Kemudian serta nilai kebajikan yang universal, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik siswa. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nah, tadi yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan itu berkaitan berhubungan dengan yang tadi, salah satunya dengan kita kan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi nilai kebajikan akan tumbuh, misalnya kalau di profil pelajar Pancasila ada nilai apa aja? Yang tadi dari dimensinya, gotong royong, kreatif, kemudian saling menghargai, ada tidak? Ada. Rasa tanggung jawab ada tidak? Ada. Nah, di sini nilai kebajikan itu nanti akan dibahas di keyakinan kelas. Jadi nilai kebajikan di sini yang akan kita tanamkan di situ. Salah satunya yang tadi kebiasaan-kebiasaan yang baik serta nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin positif itu seperti itu tujuannya. Kita ingin membangun motivasi siswa dari dalam dirinya sendiri untuk membentuk suatu keyakinan, ya, supaya nanti ketika tidak ada yang mengontrol dia, siswa itu akan dengan sendirinya dia sadar. Gak usah kita suruh kok siswa. Saya yakin siswa-siswa kita sebenarnya anak-anak yang sangat luar biasa ya. Hanya terkadang kita masih mengadopsi pembelajaran zaman dulu, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada guru. Jadi kumaha guru ya pokoknya mah gitu ya. Gimana guru aja siswa pokoknya kamu harus seperti ini. Supaya gotong royong, ayo kita bikin ini supaya saling menghargai, kita
kita bikin, padahal sebenarnya tidak usah. Dengan mereka berkolaborasi pun mereka akan melihat, belajar dengan sendirinya bahwa oh ternyata seperti ini itu akan menyinggung perasaan teman saya, seperti itu. Nah, kemudian nih, nilai-nilai kebajikan itu harus disepakati bersama, terlepas dari latar belakang yang tadi ya. Siswa kita kebetulan dari suku bangsa, agama, bahasa kan berbeda-beda, latar belakangnya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang latar belakangnya misalnya karena orang tuanya berpendidikan gitu ya, anaknya akibat misalnya, atau misalnya ada latar belakang yang lain ya, seperti itu ya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, terutama kita di sini siswa. Ya, jadi kita membangun motivasi intrinsik kepada siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi kalau kita bisa mengambil dari profil pelajar Pancasila. Ya, walaupun sebenarnya banyak gitu ya. Cuman saya ambil contoh yang gampang yang sudah kita pelajari dari yang profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang tadi siswa, kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia yang pertama ada bertahan hidup. Kita kan pengen hidup ya, survival, bertahan gitu ya. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup? Caranya gimana ya? Usaha, apalagi? Usaha sehat, berarti kesehatan ya, bertahan hidup dari kesehatan. Yang utama apa? Banyak uang, betul banget. Betul. Apalagi yang paling utama lagi? Berkeinginan hidup. Iya, apa coba lagi? Bekerja. Untuk mendapatkan uang harus bekerja. Iya, harus bekerja. Yang paling utama, Aina mau gak? Sekarang punya uang. Motivasi dia. Yang paling utama, kalau kita nggak pakai, dai. Nah, sekarang punya uang kalau nggak makan, Ya, untuk kebutuhan hidup. iya, betul. Tapi bertahan hidup. Kalau kita nggak makan, sapoe mah. Kalau kita puasa ya, saya dulu so jago gitu ya. minum Iya, betul. Dia kalau nggak makan ya hari ini saya puasa. Mas emang mama masih kuat, sehari 2 hari masih kuat gitu kan. 3 hari lemes lah gitu ya. 4 hari dan selanjutnya ya kalau lama-lama bisa die gitu ya. Nah, dari bertahan hidup, kebutuhan manusia sama. Siswa kita juga sama. Kadang mungkin bapak ibu banyak di kelasnya yang melihat nih anak-anaknya begitu datang ke sekolah, ya ngantuk ya, ngantuk gitu, ngantuk. Kita kan kalau saya ya dulu gitu ya, mandi atau bapaknya kamu teh ke sekolah teh mandi nggak gitu kan? Karena kita nggak tahu kan, dia mungkin lapar atau mungkin dia di rumahnya terlalu malam, kita kan nggak tahu ya. Nah seperti itu kebutuhan manusia, kita harus menggali gitu karena kita. Jadi nggak bisa kayak tadi kita nyalain pokoknya kontrol di kita. Kamu salah ya salah, padahal kita kan nggak tahu ya. Ada itu ada tujuannya kan gitu. Kemudian yang kedua ada ini apa? Penguasaan. Nah di kelas ibu bapak suka ada anak yang kira-kira pengen tampil selalu ke depan. Pokoknya dia harus jadi yang ke depan, harus jadi pemimpin. Saya harus jadi KM. Nah, sikap ibu bapak kira-kira seperti apa? Ada yang seperti itu. Kita sebagai seorang guru, kan kita selalu fasilitasi ya. Nah, sikap kita sebagai guru apa? Ada pasti banyak yang main aku, tapi pasti ada satu anak yang menonjol dari kita. Kira-kira bapak ibu sebagai seorang pendidik apa yang akan ibu lakukan? Diberi pengertian. Memberi pengertian. Silakan ada lagi? Kesempatan sesuai dengan kemampuan dia. Iya betul. Memberi kesempatan, terus kemudian mengarahkan ya sesuai kebutuhan dia, yaitu kebutuhan penguasaan. Biasanya anak yang seperti itu kalau ingin jadi pemimpin suka jadiin KM kan? Iya. Jadiin KM ya bapak. Peluang. Masih peluang. Dia supaya dia terpenuhi kebutuhan dasar manusia
penguasaan itu. Biar aja nggak apa-apa. Kita fasilitasi saja, karena kita kan tugas guru itu membimbing, mengarahkan ya. Ketika dia mempunyai kebutuhan dasar penguasaan, silakan gitu. Kita bimbing, kita anak itu. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan anak nih. Contohnya misalnya kadang-kadang apa namanya ingin apa ya? Ingin bersenang-senang, ingin tertawa. Suka ada anak di kelas yang kayaknya nggak senang deh sama pelajaran kita gitu kan. Berarti kan kembali lagi kepada kita ya, apakah model pembelajaran yang kita terapkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan anak itu. Walaupun misalnya begini, sekarang banyak nih anak yang kelihatannya loyo, kayak malas, kemudian suruh ngerjain soal di depan, nggak bisa gitu ya. Oh mungkin memang kebutuhan dasar yang kesenangannya ini tidak dipenuhi. Coba kalau misalnya kita kasih permainan, atau kita misalnya tertawa bersama, mengodor lah. Jadi di kelas nggak usah tegang-tegang banget gitu ya. Kali-kali kita hibur anak-anak kita supaya kebutuhan dasar kesenangannya ini terpenuhi. Ketika anak sudah mulai senang, apapun yang kita berikan, guru yang berikan, kita berikan kepada siswa, insya Allah anak-anak kita kan akan senang ya. Namanya orang udah suka, apapun yang dia lakukan bagus aja, senang aja gitu anak mengikuti. Nah, kemudian ada kebebasan. Nah, anak-anak ada 3 model ya. Ada yang belajarnya ingin secara visual, audio sama audio sama kinestetik. Nah, kalau yang kinestetik dia kan pengen kebebasan, karena dia di kelas biasanya bosenan gitu ya. Makanya jangan heran kalau di kelas ada anak yang kira-kira kalau lagi lagi si anak main pulpen lah, pukul-pukul meja gitu kan, gebrak-gebrak. Itu karena memang kebutuhan dasar dia kebebasannya tidak terpenuhi. Makanya kenapa pendidikan itu berpusat kepada siswa, supaya siswa itu kan berpikir kritis, mereka kreatif. Bagaimana caranya? Kita bikin model pembelajaran yang mengasihkan, yang menarik gitu ya. Kita betul yang menyenangkan. Kita penuhi kebutuhan kebebasannya. Anak yang suka misalnya gitu ya kinestetik, dia nggak mau diem, kita bikin aja misalnya pembelajaran kelompok gitu kan ya. Biar aja dia bikin apa, atau pas dia kan tidak mau diam ya, bergerak ke kanan ke kiri gitu, supaya dianya terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Nah, kemudian yang terakhir, kebutuhan tentang kasih sayang dan diterima. Anak itu bukan anak ya, sebenarnya kita juga sama. Harga diri itu kan tinggi ya, setiap manusia itu. Nah, setiap anak itu mereka juga ingin gitu kebutuhan dasar ini dipenuhi. Contohnya, misalnya anak sekalian usil, misalnya saya bawa makan, dia bawa makan bekal juga waktu istirahat. Tapi dia usil gitu, pengen aja gitu, ya comot-comot. Mungkin saja atau pasti kayaknya ya, kebutuhan tentang kasih sayang dan diterimanya dia kurang. Kenapa? Mungkin gini, bosan ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu dia bekal nasinya, bekal makannya itu aja. Temannya melihat, beda, lucu gitu kan ya, unik. Akhirnya dia usil. Ketika nanti misalnya dia usilnya keterlaluan, otomatis kita sebagai pendidik pasti kita berkolaborasi dengan orang tua kan. Kita panggil orang tuanya gitu ya. Kemudian ngobrol, Bu, ini anak usil gini, kira-kira kenapa? Misalnya gurunya bilang, ya tadi usil lagi makan misalnya gitu ya. Nanti lu punya si Anu gitu. Ternyata bekalnya sama dari hari Senin sampai hari Sabtu. Makanya ya setelah kita berkolaborasi, karena kita harus berkolaborasi ya, supaya orang tua dan guru kita bisa sama-sama membimbing gitu ya, membimbing anak kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi setelah kita berkolaborasi, mungkin nanti hari Seninnya jadi berubah lah gitu bekal makanan. Kemudian yang diterima, harga dirinya tinggi. Kenapa? Misalnya nih anak biasanya mainnya bertiga, kemudian si temannya A, B, C, si A sama si B main berdua, tidak mengajak yang si C. Otomatis kan yang si C kadang-kadang tegur, Ibu, aku mau ditemenin sama si Anu. Nah, itu berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan
diterima, merasa diterima, karena dia siswa itu kita juga sama ya, pengen diterima ya sama orang, bagaimana caranya begitu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi motivasi perilaku manusia yang sudah kita bahas sebelumnya. Faktor ekstrinsiknya. Nah, kenapa melakukan seperti itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang tadi, dia terpaksa datang ke sekolah tepat waktu karena ada peraturan kalau misalnya tidak datang tepat waktu, berarti kan dia dia menghindari daripada saya dihukum yang luas ya gitu ya. Udah saja dia betul, takut ada sanksi. Maksa, betul. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita kan nggak boleh ya ngasih reward ke siswa. Ya, karena ini nanti ketika kita tidak memberikan reward atau penghargaan atau imbalan, si anak itu akan lagi. Ya, tapi kemarin aku melakukan ini, dapat ini gitu. Kenapa sekarang tidak? Makanya ini itu tidak usah. Kita belajar bersama-sama. Saya juga sama masih belajar dengan Bapak Ibu. Kita belajar untuk menghilangkan faktor ekstrinsik ini ada di siswa. Nah, apabila lanjut, ya biasa ini psikologi ya, dia yang menerbitkan paparan seperti yang tadi dari faktor ekstrinsik dan intrinsik mengungkapkan. Oke, nih faktor intrinsiknya. Ketika mereka tidak dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik atau faktor intrinsik yang tumbuh dari dirinya dia, maka mereka itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti tadi, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi insya Allah kalau faktor intrinsik ini tumbuh dari siswa kita, insya Allah siswa kita pasti jadi siswa yang bertanggung jawab. Ya, yang utama kan itu ya bertanggung jawab ya. Ketika nanti sampai dia besar pun kita inginkan ketika mereka melakukan kesalahan mereka berani bertanggung jawab karena sudah ada faktor intrinsiknya dari diri dia sendiri. Nah, sini yang tadi, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar hukuman? Udah sering ya? Atau bahkan saya juga sebagai pelakunya gitu ya, kepada siswa gitu ya, tentang hukuman. Siswa tidak datang terlambat, kenapa Bu? Hari dulu deh gitu kan. Padahal dipikir-pikir, kalau misalnya melanggar mungkin ya, kalau saya berpikir benarnya saya gitu ya, saya belum belajar modul ini, hukuman yang saya berikan ketika anak terlambat atau misalnya dia ngobrol, saya lagi menerangkan materi, kamu lari 2 kali gitu kan, dengan harapan si anak itu nurut lah gitu, bisa kita kontrol, padahal kita nggak bisa ya. Nah, hukuman seperti itu ya, ternyata hukuman ini dampaknya luar biasa, sangat tidak baik. Karena ya tadi, anak kita kan menjadi apa ya, kadang kalau terlalu dikekang juga anak ingin kebebasan ya, kebutuhan dasar kebebasan. Nah, gimana caranya kita sebagai guru mengarahkan? Betul Bu, tapi nanti kita di sini ada cara lagi. Hukuman, betul, ini dampaknya sangat luar biasa ya. Hukuman ini pokoknya dampak kedepannya itu untuk siswa itu nanti kalau hukuman jadi penakut secara apanya? Hukuman itu akan melahirkan positif atau negatif? Negatif banyaknya. Tapi kayaknya ada positifnya juga. Tapi lebih ke negatif. Coba sekarang saya tanya sama ibu bapak, ketika ibu bapak menghukum siswa, apa yang ibu bapak rasakan? Sedih kan? Rasa bersalah kan? Gitu. Siapa? Iya betul. Emang betul. Kita apa ya? Menerapkan hukuman, kita ingin anak kita disiplin gitu ya. Disiplin akhirnya kita memberikan hukuman. Hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terprediksi. Kalau kita rencanakan, namanya bukan hukuman, itu nanti namanya konsekuensi. Karena kalau hukuman ini kan tiba-tiba, ya seperti saya tadi, anak saya lagi nerangin, ngobrol, tarik, 2 keliling gitu kan. Sekarang dia itu nanti Bu, kedepannya akan benci sama kita. Dendam, betul. baru ingat.
Iya, mungkin menurut kita, nah benar nih tindakan saya positif gitu ya. Padahal efeknya kalau hukuman secara psikisnya itu ya, dari fisiknya yang pertama itu ya dia capek. Kemudian dia sakit hatinya bakal saya dulu waktu SMP, saya kan galak ya matematika. Saya tes sama guru matematika kan takut gitu ya. Siun gitu ya dengan pelajaran matematika. Suatu saat saya tuh tidak mengerjakan matematika, terus saya teh udah masiun, saya tuh bisa ya belok gitu ya. Katanya gitu ya. Padahal tidak ada ya sesuatu seperti itu. Saya dihukum lah. Dihukumnya apa kan? Dicubit. Kan fisik ya. Otomatis sampai sekarang saya masih ingat gitu. Saya sama gurunya pun masih ingat. Namanya Bu Ide. Kebetulan dia memang orang Bali ya, Ide. Saya masih ingat ada tai lalatnya di sini gitu kan. Masih terngiang-ngiang. Nah, apakah kita mau siswa kita seperti itu gitu apa kita? Sedangkan kita sebagai guru ingin siswa kita itu mengenang kita yang baik-baik. Mengenang kita yang baik-baik gitu kan. Jadi kalau bisa dan kita belajar bersama, kita hindari yang namanya hukuman. Karena sesuai kodrat zaman juga ya kita bisa banyak kan melihat di media sosial karena akibat hukuman seorang siswa anu terhadap gurunya. Nah, seperti itu. Kemudian secara mental ya seperti saya ingat ibu, saya sakit hati gitu kan. Nah, kemudian yang kedua konsekuensi. Nah, konsekuensi seperti tadi. Kalau ini secara tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah ada. Seperti tadi konsekuensinya, kamu misalnya tidak datang terlambat, sudah ada tata tertib peraturan gitu ya. Kamu tidak mengerjakan tugas, misalnya mengerjakan tugasnya di luar misalnya seperti itu. Jadi sudah tahu. Nah, sekarang restitusi. Saya juga Bapak Ibu ya, saya mendapatkan ilmu restitusi ini baru di pendidikan guru penggerak. Ternyata ada gitu. Bisa loh gitu, kita tidak melakukan hukuman dan konsekuensi, kita bisa melakukan restitusi gitu sama siswa. Bu, anak saya kan anak SD, saya bertanya begitu kepada fasilitator saya ya, kepada institut. Bu, SMA tuh budak SMA tuh bisa gitu Ibu. Kalau anak SMA kita bisa ya komunikasi. Kemudian kata fasilitatornya begini. Kata siapa Ibu? Emang anak Ibu teh tidak punya hati, tidak punya berpikiran, perasaan begitu. Oh iya ya. Anak dari mulai TK itu kan dia udah punya perasaan ya, sudah bisa berpikir gitu kan. Kadang anak-anak kecil juga jatuh di depan, dia kan nggak mau lewat situ, ada takut gitu ya begitu. Jadi di sini ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya yaitu identitas tidak gagal. Kalau kita melakukan hukuman dan konsekuensi, mereka akan jadi identitas yang gagal. Mereka nggak bisa kembali ke kelompok mereka. Kayak saya aja ya sampai sekarang gitu ya, otomatis menjudge diri saya sendiri itu bisa matematika. Terus saya tiap melihat guru matematika, di sini ada guru matematika, ada jurusan matematika gitu. Kalau saya ketemu sama matematika, pasti galak sih ya, pasti si ibu ya tadi. Karena mindset yang sudah terbentuk sama saya itu seperti itu. Nah itu identitas gagal itu jadinya kita. Terus kita jadi tidak bisa keluar gitu kan. Karena terus seperti itu. Dulu pun saya berpikiran seperti itu. Ternyata ada loh. Di sini kita belajar dari restitusi. Jadi kita di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Yang tadi yang pertama, yang stimulus itu, yang win-win solution. Anak menang, kita menang. Nah, di sini kondisinya itu untuk memperbaiki kesalahan murid. Jadi jangan dibiarkan anak kita sudah melakukan kesalahan. Kita sebagai guru, kamu salah gini, kita sebagai penghukum atau sebagai pemberi rasa bersalah, anak kita nanti akan terjerumus dia. Karena zaman sekarang itu luar biasa ya, anak sudah berpikir kritis ya. Terkadang apapun
yang anak rasakan bisa langsung dicurahkan gitu ke media sosial. Nah jangan sampai kita kan jadi guru ingin dikenang yang baik-baiknya ya. Si Ibu Anu mah gak betul disiplin Ibu Anu gini. Tapi disiplinnya bagaimana dulu? Disiplin bukan berarti keras kan? Bukan berarti kita selalu memberikan hukuman kan? Banyak cara seperti tadi yang sudah kita bahas di disiplin positif. Jadi jangan sampai kita menimbulkan atau memberikan kesan kepada siswa kita bahwa kita itu guru yang galak, guru yang disiplin, tapi dalam hal yang tadi disiplin yang bukan positif. Ya, karena dia takut. Jadi akhirnya motivasi yang keluar itu dari motivasi ekstrinsik. Karena guru anu mah begini, jadi saya mau nggak mau ya disiplin. Nanti ketika tidak bersama guru yang positif yang ada itu yang disiplin itu, ketika misalnya nih kelas 1 sama Bu Heti disiplin, kelas 2 nya kita sama Bu Lucy. Bu Lucy kan kayak tadi ya, kita ada posisi kontrol yang delusi itu sedang lemah atau sedang kuat. Ketika sedang lemah, misalnya Bu Lucy agak longgar, otomatis siswa kita bisa berpikiran positif kan, dia bisa berpikir kritis. Itu bahkan lah misalnya lewat media sosial atau ke orang tua. Kalau hanya ke orang tua, mungkin orang tua bisa ke guru ya. Tapi kalau ke media sosial ya luas kan, seluruh dunia Indonesia kita bisa melihat ya. Oke. Nah, sekarang coba ini mah yang tadi. Coba Bapak Ibu umpama ini mah perumpamaan. Kenapa ada gambar tangan terkepal gitu kan? Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan Ibu Bapak sedang menggenggam sesuatu barang yang sangat berharga. Kemudian di sebelah Ibu ada sahabat atau bahkan orang terpenting dari Bapak Ibu berusaha kata bahasa kita apa yang ngolok supaya membuka. Coba Bapak Ibu rasakan dulu. Ibu lagi megang nih sesuatu nih yang sangat berharga. Sebelahnya ada rekan sahabat, istilahnya sahabat dari kecil sampai dewasa atau bahkan orang paling penting. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak memberikan yang apa yang Bapak Ibu genggam? Apa dulu yang digenggamnya? Kan barang yang sangat berharga, sesuatu yang berharga bagi Ibu. Kira-kira mau nggak? Nah, ada Bu Emi, terima kasih mempertahankan. Jadi Pak Didin nggak mau gitu. Ada yang mau ngasih nggak? Ada lah. Ya, situasi ya. Ada. Nah, saya mau tanya. Kemungkinan selalu ada. Nah, saya mau tanya sama Bu Emi yang tadi pertama. Bu Emi bilang mempertahankan. Nah, kenapa Bu Emi mempertahankan? Karena itu kan kalau memang barang berharga kita pasti membutuhkan. Tuh, kalau tadi Pak Didin nggak mau? Takut dipindah, takut dia. Kira-kira apa gitu ya? Alasannya kayak Bu Emi berarti. Takut ya berarti. Kalau Bu Henti tadi mau gitu ya. Kenapa mau? Misalkan itu ceritanya berharga bagi saya, tapi di waktu itu ada sahabat kita kan lagi membutuhkan barang itu. Pas waktu kita membutuhkan juga pasti sahabat kita akan menolong kita. Jadi jawaban dari Bapak Ibu ini kan beragam ya. Kembali lagi kan seperti yang tadi, berarti kontrol itu berasal dari mana? Dari diri sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa kan. Kata Bu Emi yang tadi udah berharga ini kan saya kasih. Kita kontrol gitu. Karena dari institusi kita ya, dari dalam diri. Kalau karena menurut Bu Emi itu sangat berharga. Mungkin untuk maaf ya, suaminya pun bahkan nggak boleh tahu gitu, nggak boleh mengambil, kita nggak tahu ya betul. Karena saking berharganya. Kemudian kalau untuk pendapatnya Bu Yati boleh misalnya begitu kan, karena mungkin nanti saya juga membutuhkan ketika teman saya butuh gitu ya, saya dikasih gitu kan, seperti itu ya. Jadi balik lagi, ya ke diri sendiri ya, tetap ada kuncinya di diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Nah ini posisi kontrol sebagai guru. Sebelum saya lanjut, Ibu Bapak, kira-kira Bapak Ibu posisi mana sekarang? Teman. Aku teman. Pernah semuanya. Oh, udah semuanya. Bisa jadi semuanya. Bisa jadi semuanya. Akan berusaha menjadi teman. Akan berusaha menjadi teman. Kemudian
Sepertinya kita semuanya. Ya semuanya sepertinya. Kita juga pernah menghukum. Memantau adalah impian. Nah, Kadang merasa bersalah. Kadang merasa bersalah dengan teman boleh, manajer iya. Manajer di situ. penghukum, posisi guru saya pun sama seperti teman-teman yang lain. Saya pernah jadi penghukum, saya pernah jadi pemantau, pernah jadi memberi rasa bersalah, menjadi teman, menjadi manajer saya juga pernah. Nah, kalau sebagai penghukum, bentar ya. Nah, ini ada contohnya yang tadi dari upacara deh gitu ya, atau kegiatan apa ya sehari-hari yang kata saya nih penghukum ini contohnya saya tiba-tiba kan hukumannya lari 5 kering atau kadang-kadang gini hormat sama tiang bendera atau di depan gitu ya biar kamu nggak ngobrol. Kira-kira Bapak Ibu anak sedang belajar kemudian saya ngasih hukuman hormat kepada tiang bendera, ada hubungannya enggak? Enggak ada, karena bentuknya Yang kuasa. itu betul. Karena saya seperti itu kan, gemes gitu ya. Sedang anak saya lagi ngobrol, kok nggak diperhatikan gitu ya. Nah, ini lari 5 keliling. Capek. Mungkin ya saya berpikir, ada saya mah benar lagi 5 keliling. Ada pelajaran olahraga namanya ya olahraga gitu kan sekalian gitu ya. Padahal ini tuh kan gak nyambung. Terus kenapa kita lakukan? Kenapa kita melakukan? Ada yang bilang sampai sadar, ada yang bilang apa nih? Kebiasaan. Kebiasaannya Bapak Ibu jadi ini nih. Nyuruh lari 5 keliling, kemudian hormat kepada tiang bendera, padahal kan gak nyambung. Hanya ingin memberi kepuasan kepada siapa? Diri sendiri, kepada guru ya. Tapi posisi bagaimana? Iya itu. Hasilnya yang tadi betul. Tadi yang udah saya bahas, otomatis yang anak dapat dia jadi dendam kan? Jadi ingat gitu ya. Nyosok gitu ya, jadi nggak suka sama kita. Karena kita memberi hukumnya mungkin keterlaluan. Kadang saya dulu banget 7 tahun atau mungkin 8 tahun yang lalu siswa saya lagi ngajar, kemudian 2 angkatan dulu, angkatannya sangat luar biasa banyak, 2 angkatan itu lagi belajar, saya lagi menerangkan materi, dia tidak mendengarkan, akhirnya saya suruh dengan kata-katanya begini, kamu lari lapangan, keliling lapangan, tidak usah berhenti sebelum saya suruh berhenti. Saya pernah ngomong seperti itu, si anak lari ya, oh iya kan, 2, 3. Saya tanya, capek nggak? Gitu. Enggak Bu. Nah karena tadi seperti ibu-ibu teh ayo puas gitu ya. Lari lagi kamu, lari anak itu teh, terus aja lari. Lari lagi, tanya lagi, capek nggak? Enggak. Jadi malah dia tuh kayak apa ya? Nantang gitu. Terus sampai waktu saya itu, anak itu udah lari berapa kali? Coba dulu, 15 keliling. 15 keliling lapangan Binjas. Ya? Enggak. Anaknya justru nantang. Itu efeknya seperti itu kalau kita jadi seorang penghukum. Jadi dendam. Anaknya jadi apa ya? Pingin banget. Kata siapa nggak bisa sikat. Terus apalagi yang hormat pada tiang bendera. Kalau anak yang berpikiran positif, mungkin saya nggak mau gini lagi, gitu ya, nggak mau ngobrol lagi. Takut. Karena ada tadi motivasi apa ekstensif ya. Nanti saya diginiin lagi. Kalau anak yang berpikirannya negatif, saya benci sama guru itu. Masa saya lagi belajar hanya karena saya ngobrol, saya suruh hormat kepada tiang bendera, nyambung pisang sih itu. Ada kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi rasa bersalah. Anak yang terlambat terus ya, kadang-kadang saya kesel ya kita tuh ya, kesel gitu kan. Mereka kamu lagi gitu ya, terlambat lagi. Akhirnya keluar kata-kata ini. Aduh, sudah berapa kali ibu bilang jangan terlambat. Kamu gak kasihan sama ibu? Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Kepala sekolah. Mohon maaf, salah tangan.
bahagianya. Sedangkan ibu bapak di masa depan mau tidak gitu, kita dikenal sebagai guru yang kejam gitu. Enggak kan gitu ya. Lanjut. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga sebagai teman. Nah tadi rekan-rekan guru banyak yang bilang jadi teman katanya gitu ya. Nah contohnya ini, aduh ayo dong jangan begitu, ikuti yuk aturan sekolah kita gitu. Kemudian nanti setelah itu ya udahlah nggak apa-apa, nanti jangan gitu lagi ya gitu. Jadi ada kelonggaran. Kayak gimana? Aku ke saya penali, tapi gue dimundurin, jadi bebasin lagi gitu. Bimbang si anak itu, bingung dia ini rasa saya mana gitu. Dia nggak kuat gitu ya. Kemudian sebagai pemantau nih, yang tadi konsekuensi. Kamu sudah melanggar aturan, karena kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah, misalnya kalau di upacara nih, dia nggak pakai atribut lengkap. Saat di upacara, kamu beli atributnya di koperasi misalnya gitu ya. Oke, iya Pak. Sama sebagai pemantau itu seperti itu, mengingatkan konsekuensi. Kan sebagai pemantau, ya gitu ya dipantau, dipantau. Kayak kita kalau mau apa, ya kayak mau ngecek katanya dipantau dulu gitu kan. Nah seperti itu. Nah ternyata Bapak Ibu, nih ada posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Walaupun kita sebagai guru, tapi kita bisa jadi manajer. Nanti akan nyambung sama yang tadi restitusi. Oh, berarti kita menjadi manajer. Betul. Guru, siswa, itu mereka menjadi manajer. Jadi bukan hanya posisi manajer itu ada di kantor atau bahkan tadi ya seperti di sekolah-sekolah saja. Kita sebagai guru di kelas, kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Kenapa? Nah, ada ini kata-katanya. Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu ya? Nah, ini yang tadi di respon ya, yang direspon bahwa kita mencari win-win solution. Anak menang, kita menang. Kemudian apa kita latih apa? Mereka berpikir kritis, juga rasa tanggung jawab. Jadi, Bapak Ibu, di sini kita ini jadi manajer posisinya. Hilangkan semua yang tadi. Kita jadi manajer. Karena sekarang kan pembelajaran berpusat kepada murid. Iya. Kita ajak siswa kita, yuk kita sama-sama mencari solusi, mencari pemecahan masalah, tapi itu bisa membuat siswa kita menjadi bertanggung jawab. Karena itu tumbuh atau timbul dari faktor instruksinya dia sendiri. Ketika kita melakukan posisi guru sebagai manajer, anak-anak ini kita ajak, kita cari yuk. Nih, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Misalnya ya ada anak gitu kan, misalnya datang terlambat. Otomatis si anak pasti jawab, iya Bu, terlambat. Dia sendiri kan yang menyadari. Kemudian gimana kira-kira cara memperbaikinya? Dia kan akan berpikir. Nanti dia akan keluar misalnya, ya Bu, saya besok nggak akan nggak akan datang terlambat lagi, misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian kita tanya keyakinannya dia. Nah, bagaimana cara memperbaikinya seperti tadi? Datang tidak terlambat, misalnya dia datang terlambat kenapa? Misalnya dia tidur malam. Datang terlambatnya katanya karena mamanya lama dandan. Nah, apalagi begitu. Berarti tugas kita sebagai guru apa tadi? Berkolaborasi. Ya, kolaborasi dengan orang tua. Kita ngobrol, Ibu, gitunya. Nah, atau zaman ayeuna ngomong sudah zaman Covid, keningannya kan bisa pakai masker dan mau ciri itu terangkat oke. Abisnya kadang-kadang gitu ya, kalau kepepet, kalau nganter anak gitu dulu zamannya Covid, bangun tidur, kalau saya di rumah, kata orang-orang, si wekam meni siga akis wae keluar rumah oke, nyapu halaman rumah oke, beli perdanan gitu ya. Ketika zaman Covid itu sangat memungkinkan. Yang pertama hemat make up. Yang kedua, kan orang nggak tahu gitu ya wajah kita, pakai masker. Jadi nanti kita tinggal kolaborasi sama orang tua. Bu, kenapa atau ibu, dan utama kan siswa, mau dandan mah kayak dewe gitu. Dan nama kamu di masker mau kaciri. Kalau pengen kaciri pakai masker yang ada bentuk muka dengan, itu.
Ya seperti itu ya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Oke, nah di antara kelima posisi kontrol tadi kita sebagai seorang guru, ternyata posisi manajer yang paling ideal, yang paling baik ini ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita belajar bersama. Dan saya juga sama belajar ya Ibu Bapak. Saya juga baru 2 kali. Yang pertama di syuting ya, yang pertama di syuting menerapkan posisi manajer karena saya bikin skrip sendiri gitu kan. Otomatis saya ngebaca kan gitu ya, bikin gitu kan skrip sendiri. Oh, kalau saya terapkan ternyata sepertinya juga alhamdulillah gitu sangat baik gitu. Kita belajar ke anak itu memberi rasa tanggung jawab, kemudian rasa apa namanya dia berpikir kritis gitu ya. Kita sama-sama, kita kan sama-sama ingin belajar ya. Yang belajar itu di sekolah bukan hanya siswa kita, guru, karena hakikatnya kita itu sebagai manusia, apalagi terutama seorang guru, kita itu pembelajar sepanjang hayat gitu kan. Jadi sampai kapanpun belajar itu nggak harus dari buku, tidak harus dari apa ya kayak ikut seminar seperti ini atau workshop gitu. Kita dari siswa kita juga bisa belajar kan gitu. Banyak lah kita bisa belajar, apalagi sesuai dengan kodrat zamannya. Siswa sekarang bisa misalnya pakai Canva atau misalnya bisa pakai game apa yang berbentuk quizzes ya. Siswa gampang kan mau pakai quizzes. Besok kita ujian pakai quizzes gitu kan. Guru kan, namun sih etapnya gitu kan. Kita bisa gitu ya belajar. Kita ngikutin gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru juga ketinggalan apa ya zaman kali ya. Siswa kita udah sampai siap, kita masih di aja masih mundur, ikutin nggak ya? Dan saya mah dulu dapat pembelajaran saya dulu seperti ini, berarti saya harus menerapkan seperti ini. Padahal kan zaman sekarang nggak bisa ya. Sedangkan tujuan filosofi pendidikan diajar Dewan tidak seperti itu. Kita harus menuntut anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya sekarang sudah teknologi gadget gitu ya Bapak Ibu. Masa kita memaksa anak harus kita jadi penceramah terus, sementara orang-orang lain gitu sudah berpusat pada murid, biarkan murid berkreasi tapi tidak membebaskan murid. Ya, kita tetap menuntun. Kalau kita bebaskan sama aja apa yang sudah kita lakukan, kita tidak membangun motivasi intrinsik anak-anak kita. Ya, lanjut. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Oke, supaya semangat kalau saya bilang SDN angkasa 6 luar biasa. Ya, tangannya dulu gitu ya. Oke. Tangannya satu, Dua. Saya yang satu lagi megang mic. Jadi luar biasa. Oke, SDN angkasa 6 luar biasa. Oke, terima kasih Bu Bapak. Oke, nah ini yang tadi keyakinan kelas seperti yang tadi dibahas, ini masih nyambung. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? kalau keyakinan kelas dibuat bersama anak-anak. Betul. Kalau peraturan kelas dibuat oleh kita. Ya, jadi hanya satu ya. Kita bikin peraturan. Tidak boleh datang terlambat. Itu kan aturan kita. Berarti balik lagi, motivasi anak-anak berarti ekstrinsik ya dari luar, bukan atas keyakinan dia sendiri. Nah, Ibu Bapak tadi ada udah buat keyakinan kelas ya. Boleh minta satu contoh keyakinan kelasnya apa? Misalkan hari ini belajar senang. Hari ini belajar harus bahagia misalnya gitu. Kemudian di kelas tidak boleh belajar sambil jalan-jalan. Keyakinan kelas, betul. Tadi harus bahagia, tidak boleh jalan-jalan di kelas. Kalau keyakinan sama peraturan ada bedanya gitu ya. Kalau keyakinan, kita buat kata-kata yang positif. Kita saling mendengarkan. Saling mendengarkan, betul. Iya, betul. Usahakan ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan ada kata tidak atau jangan. Jangan lari-lari, gitu ya. Kita ganti kata-katanya jadi apa ya? Ayo nak gitu. Ayo jalan pelan-pelan seperti itu. Itu betul. Kalau dibilang susah, sama gitu ya, susah. Apalagi hidup kita itu ya seperti itu yang tadi. Iya, serigala gitu ya. Terus ingin puas gitu.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dari video tadi itu posisi kontrol gurunya sebagai apa? Manajer. Kenapa sebagai manajer? Menanyakan ke Iya. selanjutnya apa, selanjutnya harus melakukan apa. Iya betul sekali ya. Coba Ibu Bapak pernah tidak ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil anak itu susah gitu mau ngomong kan? Ya, ada anak SD mah hesek gitu ya, susah nggak bisa diajak berpikir seperti ini. Kenapa? Kira-kira menurut Ibu kenapa? Anak itu tidak mau. Betul. Kenapa takut? Iya, kenapa? Berarti di mindsetnya anak. Iya, kemudian mindsetnya anak berubah kan jadi identitas gagal bahwa kita itu menjadinya guru itu sebagai penghukum. Ya, otomatis si anak itu dia nggak mau berbicara sama kita. Tapi kalau kita biasakan posisi manajer, insya Allah anak-anak kita yang pertama akan tumbuh rasa apa? Menghormati, kemudian percaya diri, betul. Terus bertanggung jawab yang paling utama, betul sekali. Anak itu akan terbiasa, sama seperti kita. Ketika kita tidak biasa melakukan suatu hal, susahnya karena langkah meniberat gitu ya. Tapi ketika kita sudah melakukan, alhamdulillah ini yang keterusan begitu ya. Jadi untuk memulai sesuatu itu memang sangat susah. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Betul sekali Bu Eka, luar biasa ya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang tadi segitiga restitusi. Kenapa paling ideal tadi posisi manajer? Karena seperti ini, ada menstabilkan identitas. Kita tanya dulu anak kita kan,
distabilkan dulu. Ketika anak emosi, begitu datang ke kantor, kamu gini-gini, gimana perasaan anak? Tambah emosi. Atau mungkin dalam hati kecil saya yakin anak-anak kita sedih ya ibu bapak. Saya kita nggak tahu alasan dia melakukan seperti itu kenapa. Misalnya gitu, dia diejek duluan gitu sama temannya, dia melakukan hal seperti tadi ya, membebrak meja atau bahkan misalnya memukul misalnya gitu ya, hal yang lebih parahnya gitu ya. Kita langsung marahi gitu ya, karena kasih hukuman atau tidak mau tahu karena kontrolnya di kita. Kita kontrol, kamu salah ya salah gitu. Karena jadi sedih. Mana tidak ada yang mendengarkan saya gitu ya. Padahal saya itu melakukan ini tuh ada anu-anunya seperti yang tadi motivasi tadi ya. Kesalahan anak itu pasti ada tujuannya dan alasannya. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, di sini menstabilkan identitas. Kita menggali kan, anak kita itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kenapa? Kita gali dulu. Kenapa anak itu? Kita ajak ngobrol dulu. Kita tenangkan dulu. Seperti tadi di video. Iya, ketika kita ajak ngobrol, kita stabilkan gitu ya identitas dia gitu. Dia kan jadi bisa berpikir dengan sendirinya kan, gitu ya. Menyadari kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita tinggal tanya keyakinan anak itu. Kira-kira keyakinan itu apa yang sudah dilanggar? Seperti tadi ada saya tidak terlalu menghargai ya katanya gitu. Nah, jadi kenapa posisi manajer itu paling ideal? Karena di posisi manajer itu melakukan ini segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi itu bertanya ya, kan? Kemudian ada menanyakan keyakinan. Kita cari win-win solutionnya. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Supaya anak kita itu jadi dia lebih percaya diri lagi. Udah salah kayak gitu kan nggak tahu ya. Anak itu kenapa melakukan seperti itu? Kamu datang terlambat ke sekolah pagi-pagi setiap hari ke sekolah terlambat. Kita nggak tahu. Mungkin di rumahnya dia begadang. Kenapa dia begadang? Misalnya dia diperhatikan sama orang tuanya. Nah, mari kita berkolaborasi dengan orang tua. Ya, jadi nilai-nilai guru penggerak itu salah satunya ada berkolaborasi. Jadi kita tidak bisa lepas dengan kolaborasi. Kemudian ada mandiri, gitu ya, nilai guru penggeraknya ada mandiri. Kita sama-sama dengan anak mandiri, belajar gitu ya, menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, ini yang tadi ya, lanjut aja Mister. Nah, sudah ya, validasi juga sudah dibahas, menanyakan keyakinan juga sudah. Nah, ada refleksinya. Nah, kira-kira adakah dari teman-teman atau rekan-rekan yang mau mengungkapkan refleksi atau ya refleksi dari kegiatan ini? Ya, Bu Emi silakan. Terima kasih untuk waktunya. Setelah saya menyimak panjang lebar penjelasan dari Bu Eka sama melihat video, jadi saya cantik ya maksudnya. Jadi saya bisa menyimpulkan ya, kalau pembelajaran atau fungsi guru di sekolah itu dari zaman dulu dengan sekarang dibandingkan, itu kita memang boleh dibilang kendor tentang peraturan ya, harus agak kendor tentang peraturan. Padahal sebenarnya guru itu kan kalau memberi hukuman, jujur saya sebagai guru kelas 1, saya memang tidak memberi hukuman, hanya saya selalu mengingatkan, terutama ketika anak sudah selesai upacara. Ketika upacara itu ada yang nggak disiplin, sampai kelas langsung saya tangani, berdiri 3 menit supaya dia minggu depannya tidak mengulangi lagi. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tadi itu ya, jadi guru itu harus agak kendor dalam memberi peraturan, tidak boleh saklek gitu. Memang tidak saklek selama ini, guru-guru kan memang tidak saklek. Mungkin ada yang saklek, tapi kan tujuannya baik. Kalau tadi kan setelah yang dipaparkan tadi kan memang harus anak itu harus terlalu enjoy terus, kemudian disiplinnya memang
kayak yang kendor terus gitu. Oh iya gitu, ya ditutup tali sama buat kita juga harus gitu ya, harus tidak kendor gitu, harus tidak kendor, harus menyadari ya. Jadi disiplinnya kalau kita terlalu kendor kayak gitu bisa-bisa anak-anak itu berkurang ya kedisiplinannya kalau kita terlalu kendor gitu. Ya gitu ya. Terima kasih. Oke, berarti apa yang saya sampaikan memang tidak, maaf ya, jadi gini, ketika kita belajar budaya positif, kita bukan mengendorkan, karena kita kan pembelajaran sekarang ini berpusat pada siswa, sesuai dengan tujuan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Coba ibu bandingkan, anak dahulu kita keraskan gitu, kita kan bisa kan, bisa. Coba anak sekarang. Iya, begitu. Iya, betul. Jadi bukan kendor. Kita mencari cara, mencari win-win solution. Bagaimana caranya kita juga anak siswa kita itu kembali ke identitas tidak dagang. Kalau kita misalnya beranggapan bahwa budaya positif itu adalah peraturan yang dikendorkan, mari kita buka lagi, kita dari awal lagi gitu ya. Karena seperti tadi yang sudah dibahas, motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Ketika anak sekarang kita kasih peraturan seperti tadi gitu, gak bisa anak sekarang. Apa yang anak-anak jadi pemberontak, dia jadi nggak mau. Jadi bukan mengendorkan, tapi kita merubah pola pikir, pola pandang bahwa pendidikan itu berpusat kepada siswa. Sebenarnya dari dulu, kalau boleh saya bilang gitu ya, Ki Hajar Dewantara itu dia seorang visioner dia sudah melihat jauh dari dulu. Jadi dia itu sudah membayangkan gitu. Kenapa sampai keluar kata-kata beliau, filosofi beliau itu bahwa pendidikan itu berpusat kepada siswa, di mana kita sebagai guru menuntun siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, karena beliau itu sudah visioner, tahun dulu dia sudah bisa berbicara seperti itu, berarti dia sudah tahu kan di depannya itu bakal seperti apa, kita bakal mempunyai siswa yang seperti apa. Nah, seperti itu. Betul, kita ingin ya anak-anak, dan saya juga sama ingin anak kita teh disiplin gitu ya, taat. Tapi sekarang apalah artinya, betul. Apalah artinya kita membuat peraturan seadil, ya, tapi tidak dilaksanakan gitu. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga sama belajar. Kita berubah gitu ya. Kita berubah ke posisi kontrol posisi kontrol manager, supaya kita sama-sama bisa mencari win-win solution. Jangan sampai siswa kita ke identitas seperti itu ya. Silakan buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah atas pemaparan ini sebagai merupakan suatu ilmu baru buat saya. Walaupun memang selama ini kan persepsinya menghukum begitu ya. Memang kita sebagai guru itu adalah harus bijaksana dalam menyikapi anak. Intinya adalah bijaksana, kebijaksanaan. Kekerasan atau disiplin yang terlalu keras juga akan berdampak baik. Tapi dengan cara pemaparan yang barusan itu, kita akan dapat menemukan bahwa begitu asiknya seorang guru itu ya menggali dulu supaya anak itu menyadari salahnya tadi di mana. Coba kalau kok bisa terjadi begini. Kita nggak main-main menghukum aja, menjudge saja gitu ya. Jadi kita carilah titik temu. Jadi istilahnya kalau dengan posisi seperti manajer seperti ini tidak akan ada teriak-teriak dulu, ya tidak akan ada teriak-teriak dulu, tidak ada hentakan dulu, tidak ada emosi dulu. Jadi antara murid yang asalnya panas, emosi juga bisa meredah. Ya, terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Bu, jadi begitu tujuannya. Kita hindarilah gitu kegiatan menyakiti ya gitu. Dengan cara kita membentak saja, suara kita yang keras gitu ya, anak itu kan sudah merasa
tidak nyaman. Sedangkan kita kan ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman, ya bahagia. Nah itu ada itu bahagia. Kita pernah berpikir nggak? Kita tuh ingin siswa yang bahagia gitu ya. Bagaimana mau bahagia, belum apa-apa kita sudah memperlihatkan talinya seperti itu ya. Lanjut, nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan saya juga di sini masih belajar ya Bapak ya. Kita sama-sama belajar berubah ke arah yang lebih baik. Kita rubah mindset kita, pola pikir kita, karena kita sudah tidak bisa gitu ya memakai cara lama gitu ya. Apalagi sudah dimulai dari jauh dulu sebelum kita ada gitu ya, dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, jadi kalau refleksi dari saya yaitu budaya positif merupakan sebuah konsep yang penting untuk diterapkan di sekolah, di mana untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa agar menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena dengan komitmen, konsistensi, dan upaya yang berkelanjutan, budaya positif dapat membawa banyak manfaat bagi siswa, guru, sekolah secara keseluruhan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan saya berbagi ilmu, berbagi pemahaman saya tentang budaya positif, saya ingin mengeluarkan kepada rekan-rekan semua, yuk sama-sama kita belajar, kita berubah gitu ya, demi kemajuan bangsa juga ya, demi kebahagiaan bangsa, demi kebahagiaan anak-anak kita. Oke. Dari sekian banyak materi yang dipaparkan, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau sharing, berbagi gitu ya pemahaman, walaupun susah. Sama saya juga gitu, awalnya waktu saya dapat ilmu ini susah banget gitu ya. Sedangkan saya terbiasa teriak-teriak, udah mau suara saya keras gitu kan ya, saya terbiasa teriak-teriak, aduh luar biasa gitu ya. Saya harus berubah mindset saya gitu. Tapi balik lagi, ini kan bukan buat saya aja gitu ya. Kita guru tujuan utamanya ingin apa gitu kan? Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berpusat kepada siswa gitu. Jadi kita sama-sama, yuk kita sama-sama berubah, sama-sama belajar gitu ya. Dan saya juga sama masih belajar, mudah-mudahan dengan materi yang saya paparkan hari ini, insya Allah bisa diterapkan kepada rekan-rekan menjadi ilmu. Betul. Terima kasih. Kemudian ada salam guru penggerak juga ya. Salam guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita tergerak dulu deh, dari hati kita dulu. Insya Allah mudah-mudahan setelah tergerak hatinya untuk berubah, mari kita bergerak bersama-sama, kita berusaha mencoba berubah, kemudian itu untuk menggerakkan lingkungan di sekitar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan sekolah pernah dengar? Nah, peraturan sekolah itu hampir sama dengan keyakinan kelas. Ibu, kenapa namanya keyakinan kelas? Karena ibu dan kalian para murid, kita akan membuat kesepakatan bersama. Ada yang tahu kesepakatan itu apa? Kesepakatan itu kayak perjanjian antara ibu guru dengan kalian. Jadi kalian juga harus meyakini tentang nanti judulnya keyakinan kelas, ya. Jadi apa yang sudah kita buat nanti harus kita laksanakan dan kita yakini bersama-sama. Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju, ibu minta kalian tiap orang membuat keyakinan masing-masing, bebas. Keyakinan ini kata-katanya harus positif. Ya, kalau peraturan sekolah itu ada positif, ada negatifnya peraturan. Misalnya, kalau peraturan sekolah dilarang datang terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas, kesepakatan, kalau datang terlambat boleh tidak datang sekolah? Kita masuk jam berapa? Jam 7. Berarti kalau jam 7 tandanya apa? Hadirnya harus tepat waktu. Jadi nanti misalnya menulis hadir tepat waktu. Silakan kalian boleh menulis seorang-seorang
keyakinan kelas yang kalian inginkan. Nanti sama ibu dan kalian juga nanti bersama-sama yang kata-kata yang sama berarti nanti digabungkan. Oke, silakan mengerjakan sticky note-nya, lalu nanti boleh ditempel. Ya, tuliskan dulu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Keyakinan kelasnya. Ya, sama saja. Nggak boleh